Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang dua hal, yaitu yang pertama masih melanjutkan teologi tentang malaikat, tetapi teologi tentang malaikat ini hanya menjawab pertanyaan, karena ada satu pertanyaan yang saya pikir harus ditambahkan jawabannya. Kemarin sudah dijawab, cuman perlu ditambahkan jawabannya supaya semakin sempurna. Kalau tidak salah pertanyaan dari Isabella ya. Kemudian yang berikutnya, kita akan setelah menjawab pertanyaan itu, kita akan langsung dengan pembahasan satanologi. Nah, untuk satanologi ini kita nanti akan membahas tentang kejatuhan iblis. Jadi ini harus pertama kali kita bahas karena sangat berkaitan dengan teologi tentang malaikat. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam pertanyaan yang perlu mendapatkan tambahan jawaban. Pertanyaannya adalah, apakah malaikat itu diciptakan hanya satu? Betul ya? Dan kemudian dari satu itu menjadi banyak. Ataukah ada cara lain Allah menciptakan malaikat? Ya, itu kira-kira pertanyaannya tentang malaikat. Nah, sekarang untuk menjawabnya itu saya akan memperlihatkan catatan yang sudah saya buat di papan tulis. Pertama-tama yang harus kita perhatikan dan kita mulai adalah dari Yahweh, Sang Pencipta. Ketika kita bicara tentang Yahweh, Sang Pencipta yang bertahta di atas segala kemuliaannya di surga, maka kita juga tahu bahwa di surga ada malaikat, di mana Tuhan Allah Pencipta menciptakan para malaikat dengan tujuan-tujuan tertentu yang memang Allah sendiri yang tahu. Tetapi ada beberapa tujuan dari penciptaan malaikat yang Alkitab catat, yaitu bahwa malaikat adalah pesuruh Allah. Itu berarti bahwa ada perintah-perintah yang harus dijalankan malaikat. Tentu perintah-perintah Allah ini adalah berkaitan dengan kebijakan-kebijakan Allah dalam pelaksanaan program-programnya Allah. Sebagai Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, itu fakta yang pertama, bahwa ada para malaikat yang sebagai pesuruh dari Allah. Dan para malaikat ini juga kita tahu bahwa mereka diciptakan sebagai tentara surgawi, tentaranya Allah. Dan para malaikat ini adalah makhluk roh yang diciptakan. Nah, itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, bahwa Allah yang tadi saya sebutkan sebagai Allah Sang Pencipta itu selalu mencipta. Allah selalu mencipta. Nah, bagaimana cara Allah selalu mencipta? Alkitab mencatat ada setidak-tidaknya dua cara yang kita tahu bagaimana Allah menciptakan, yaitu yang pertama dengan firman-Nya dan yang kedua dengan tangannya. Dan kalau kita berbicara tentang tangan Allah, itu bukan berarti bahwa Allah itu memiliki tangan seperti kita ya, tetapi bahasa kalimat dengan tangannya itu adalah kalimat antropomorfisme, di mana kita mencoba untuk memahami apa yang dilakukan oleh Allah seperti dalam konteks berpikir manusia. Jadi kalau kita bekerja dengan tangan, ya maka kita menggunakan bahasa manusia itu untuk memahami apa yang dilakukan Allah. Jadi kita menggunakan istilah dengan tangannya. Begitu juga dengan istilah dengan firman-Nya. Jadi Allah itu selalu mencipta dengan dua cara, paling tidak, yaitu dengan firman-Nya dan dengan tangannya. Nah, berkaitan dengan firman-Nya, maka yang dimaksudkan itu bisa memiliki dua pengertian, yaitu Allah menciptakan dengan cara berfirman, yaitu mengatakan sesuatu, lalu apa yang dikatakan oleh Allah itu terjadi, ya, atau tercipta.
Dan pengertian yang kedua yaitu bahwa dengan firman-Nya itu adalah dengan melalui Yesus Kristus. Kita tahu bahwa sejak mulanya Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya, di dalam firman-Nya, dan untuk firman-Nya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ada dua ya pengertian Allah menciptakan dengan firman-Nya, yaitu dengan kata-kata yang Allah keluarkan dari mulut Allah, dan yang kedua adalah melalui Yesus Kristus Tuhan. Ya, jadi itu fakta yang kedua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah malaikat itu diciptakan hanya satu, kemudian dari satu itu menjadi banyak? Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa Allah tidak menggambarkan cara penciptaannya itu khususnya untuk malaikat dan manusia, yaitu dengan cara hanya diciptakannya satu kemudian menjadi banyak. Kalau Allah menciptakan alam semesta, secara khusus binatang, Allah bisa menciptakan binatang itu dengan cara membelah diri. Misalnya contohnya bakteri amoeba. Bakteri amoeba itu cara berkembang biaknya itu dengan cara membelah diri. Ya, kemudian ada juga binatang yang cara berkembang biaknya itu dengan cara hermafrodit. Berkembang biak dengan cara hermafrodit itu adalah di dalam diri binatang itu sudah ada sel telur dan juga sudah ada sel sperma. Nah, jadi dari tubuh hewan itu, maka dia tidak memerlukan pasangan, tetapi di dalam dirinya dia bisa berkembang biak karena di dalam dirinya bisa terjadi konsepsi, ya. Jadi bisa muncul makhluk hidup baru di dalam dirinya tanpa perlu pasangan. Dari dua cara ini, yaitu membelah diri dan hermafrodit, apakah malaikat itu juga memiliki sistem perkembangbiakannya dengan cara membelah diri atau hermafrodit? Nah, Alkitab tidak memberi catatan seperti itu. Yang Alkitab beritahu berkaitan dengan perkembangbiakan malaikat, bahwa malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Itu berarti bahwa di dalam reproduksinya, di dalam perkembangbiakannya, malaikat tidak membutuhkan pasangan karena tidak membutuhkan aktivitas kawin. Aktivitas reproduksinya tidak membutuhkan pasangan karena tidak ada jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ya, tentu kalaupun seandainya malaikat itu mempunyai jenis kelamin, maka tentu memakai istilah yang berbeda ya. Kalau kita, istilah yang kita sebutkan adalah laki-laki dan perempuan. Ya, kalau dalam bahasa malaikat mungkin beda. Nah, tetapi kalau melihat dari pernyataan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, jadi dari ayat ini, Matius 22 ayat 30 ini, jelas bahwa malaikat itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Lalu bagaimana dengan sistem reproduksinya? Apakah hermafrodit, bahwa di dalam diri malaikat itu sudah ada sel telur dan sel sperma, sehingga pada waktu reproduksi tidak membutuhkan pasangan? Ataukah dengan cara membelah diri? Nah, ini kita tidak tahu. Apakah dengan firman-Nya, yaitu dengan firman dari Allah? Ya, kemungkinan besar dengan cara ini. Tetapi kita juga tidak boleh memastikan, karena Alkitab tidak memberikan catatannya. Apakah dengan tangan Allah menciptakan malaikat? Bisa saja. Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Tetapi bagaimana tentang kebenarannya? Kita tidak boleh memastikan. Tetapi kalau bicara tentang kemungkinan, maka ada kemungkinan cara Allah menciptakan malaikat bisa saja sama dengan cara Allah menciptakan
manusia dan alam semesta, yaitu dengan firman-Nya dan dengan tangannya. Tetapi apakah Allah juga mampu menciptakan malaikat, satu saja malaikat, lalu dari satu itu kemudian bereproduksi? Bisa saja. Bisa saja. Seperti dengan cara membelah diri atau dengan hermafrodit tadi. Bisa saja. Tapi itu masih spekulasi. Ya. Dan karena Alkitab tidak memberikan keterangan, maka spekulasi itu harus dijauhkan. Ya. Kalau hanya sekedar memuaskan rasa ingin tahu, boleh-boleh saja. Ya, tetapi belum boleh untuk diaminkan atau dijadikan doktrin, ya. Tetapi kalau hanya sekedar bicara-bicara di warung kopi gitu, oke lah ya, enggak masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang penambahan jumlah malaikat. Jadi kemungkinannya ada dua, yaitu dengan firman-Nya, dengan tangannya. Allah menciptakan malaikat. Dan ketika Allah menciptakan malaikat, apakah Allah itu kemudian berhenti pada jumlah tertentu? Kalau kita merujuk pada bagaimana Allah mempertahankan ciptaannya, yaitu manusia, yang tidak pernah berhenti, itu berarti bahwa ada kemungkinan juga sama, bahwa Allah tidak akan berhenti menciptakan malaikat. Jadi itulah cara bagaimana malaikat itu bertambah jumlahnya di surga, ya, diciptakan oleh Allah. Tetapi dari Matius 22 ayat 30, bahwa jumlah malaikat di surga itu bisa bertambah dengan cara convert, ya, dengan cara converting, yaitu diubahnya manusia menjadi malaikat. Nah, seperti dikatakan di Matius 22 ayat 30, karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi kalau kita perhatikan bahwa cara Tuhan untuk menambah jumlah malaikat di surga, yaitu mengubah manusia-manusia yang di bumi yang masuk ke surga, itu dikonvert, diubah menjadi malaikat. Jadi ada dua ya, cara malaikat itu bertambah jumlahnya dan menjadi banyak. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan langsung para malaikat dengan firman-Nya atau dengan tangannya. Tetapi kemudian bisa juga ada penambahan dari program converting, yaitu di mana manusia-manusia di bumi yang dibangkitkan dan masuk ke surga itu diubah menjadi malaikat. Ketika kita bicara tentang sistem Tuhan mengkonvert manusia menjadi malaikat, maka ada kemungkinan ciptaan-ciptaan lain itu juga mengalami convert. Misalnya ketika kita bicara Ayub 1 ayat 6, di situ ada istilah anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan ini menghadap Allah bersama dengan iblis. Di situ dikatakan Ayub 1 ayat 6. Dan hal ini mengindikasikan bahwa anak-anak Allah ini bukan malaikat. Karena kalau kita bicara tentang malaikat, setiap hari malaikat sudah bertemu dengan Allah. Ya, tidak perlu disampaikan dalam bentuk catatan-catatan atau kabar di dalam Alkitab. Karena setiap hari malaikat selalu bertemu dengan Allah. Tetapi kalau iblis itu tidak setiap saat bertemu dengan Allah, maka ketika iblis itu datang bertemu, itu lalu kemudian dicatat peristiwa itu. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Karena tidak selalu dia bertemu dengan Allah, maka anak-anak Tuhan ini ketika datang ke surga, maka itu menjadi catatan. Pertanyaan yang berikutnya, apakah juga anak-anak Allah, anak-anak Tuhan dalam Ayub 1 ayat 6 ini juga mengalami converting, bahwa diri mereka bisa diubahkan menjadi malaikat di surga? Bisa saja. Karena sistem ini sudah diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, bahwa nanti ada program converting di mana manusia diubah menjadi seperti malaikat.
Walaupun tidak sama dengan malaikat. Di sini dikatakan seperti malaikat. Ya, tetapi kalau sudah bicara seperti, yaitu kemiripannya 11-12 ya. Jadi mirip-mirip sekali gitu. Itu berarti juga bahwa jika Tuhan menciptakan bumi yang lain dengan makhluk yang lain, entah apa namanya, maka makhluk yang lain itu pun bisa juga dikonvert untuk menjadi seperti malaikat. Sama seperti layaknya manusia, pada saat kebangkitan, manusia diubah menjadi seperti malaikat. Jadi kalau Tuhan Yesus menciptakan makhluk lain yang bukan ada di bumi, di planet lain, maka makhluk lain yang ada di planet lain itu juga bisa dikonvert untuk menjadi malaikat Tuhan. Seperti malaikat Tuhan. Nah, itulah cara di mana makhluk sorgawi yang pesuruh Allah itu mengalami penambahan jumlah. Kira-kira seperti itu tambahan dari saya berkaitan dengan pertanyaan apakah malaikat itu diciptakan hanya satu, kemudian menjadi banyak, atau bagaimana dengan apakah ada dengan cara yang lain dan bagaimana penambahannya. Ya, itu jawabannya. Oke, melalui jawaban ini, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk dalam pembahasan yang baru tentang satanologi? Oke, kalau tidak ada, kita akan langsung masuk dalam pembahasan yang baru.